Gadis kecil itu hanya menyentuh sedikit saja, sudah bisa menanam puluhan hektar sawi putih di tanah tandus. Dia bahkan punya seekor raja serigala putih yang galak sebagai hewan peliharaan. Setiap hari serigala putih itu bisa menangkap ayam hutan dan kelinci liar sebagai camilan, membuat gadis kecil dan para warga desa makan enak setiap hari. Di tahun 50-an yang penuh kekurangan, bisa makan daging sekali saja. Mungkin sudah jadi harapan terbesar seumur hidup seseorang. Karena itu seluruh desa sangat berterima kasih pada gadis kecil itu. Ternyata gadis kecil itu adalah reinkarnasi bintang pembawa keberuntungan. Siapapun yang baik padanya akan mendapat hoki. Sekarang cuma ayah kandungnya yang brengsek itu yang belum tahu soal ini. Hari itu sang ayah baru saja mendapat jabatan kecil di kota. Langsung pulang dengan semangat buat pamer. Tapi begitu masuk rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah minta cerai dari istri yang selama ini kerja keras tanpa keluhan. Sang ibu marah besar dan langsung memukuli anaknya sendiri, sambil memaki dia sebagai pria tak tahu balas budi dan brengsek. Pertengkaran mereka membuat seluruh desa berkumpul. Tapi si pria sama sekali nggak merasa malu. Malah terang-terangan bilang dia sudah nikah lagi di kota. Bahkan sudah punya anak. Di depan putrinya, dia pura-pura sok perhatian. Kalau mau, boleh ikut ke kota tinggal sama ibu tirinya. Para tetangga langsung naik pitam. Mereka semua tahu, ibu si gadis dari kecil sudah jadi istri titipan di keluarga si pria. Puluhan tahun kerja keras ngurus rumah tangga. Sekarang dia baru dapat sedikit jabatan di kota. Langsung mau ninggalin istri tua dan anak kandung. Gadis kecil itu pun mantap ambil keputusan. Buat kasih pelajaran ke ayah brengseknya. Dia langsung keluarkan semprotan anti serigala. Begitu si pria mendekat, tanpa ragu disemprotkan ke wajahnya. Para warga desa kayaknya udah biasa lihat hal kayak gitu. Mereka kira itu lagi-lagi ilmu si gadis. Di saat itu, kepala desa tua pun datang, membela sang ibu, dan bilang dulu dia sudah masuk silsilah keluarga. Statusnya resmi sejak lama. Tapi pria itu malah tertawa sinis. Katanya sekarang zaman sudah berubah. Istri titipan itu peninggalan zaman dulu. Udah nggak berlaku lagi. Ibu itu langsung hancur hatinya. Dan akhirnya setuju bercerai. Si pria senang bukan main. Tapi siapa sangka, gadis kecil itu tiba-tiba bicara dingin. Boleh cerai, tapi dia harus dikeluarkan dari silsilah keluarga. Pria itu langsung bengong. Bahkan kepala desa pun mengernyitkan dahi. Karena ratusan tahun belum pernah ada kasus ayah keluar anak tetap tinggal. Tapi pria itu nggak sadar betapa hebat anaknya. Langsung setuju aja. Besoknya, gadis kecil itu pergi sendiri ke kota. Berdiri di depan kantor minta ketemu pemimpin tertinggi. Satpam cuma bilang mau bantu laporkan. Tapi setelah berjam-jam nunggu, nggak ada satupun yang keluar. Akhirnya dia langsung berlutut di depan pintu kantor. Nangis dan teriak kalau ayahnya ninggalin istri dan anak. Orang yang nonton makin banyak. Sampai akhirnya pemimpin yang baru selesai rapat datang dan membawanya masuk. Setelah dengar cerita si gadis, langsung perintahkan penyelidikan. Sebentar kemudian Mak Comblang yang kenalin jodoh pun dipanggil. Begitu buka mulut, langsung ungkap rahasia besar. Si pria bohong demi menyenangkan mertua baru. Bilangnya istri pertama sudah meninggal dan anaknya juga. Baru bisa nikah sama istri barunya. Pemimpin itu marah besar dan bilang akan datang langsung ke desa buat bela ibu dan anak ini. Gak lama kemudian, pemimpin itu datang ke desa bawa surat sanksi. Umumkan kalau si pria diturunkan jabatannya. Sepertiga gajinya langsung dikasih buat biaya hidup anaknya. Tapi belum sempat warga lega. Si pria brengsek itu malah muncul lagi bawa istri barunya.